Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengaruh antara fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan studi kasus pada Hotel Sari Pasifik Jakarta. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Aulia Dwi Putri, Kasnyanti, Sri Sawitri, Widianto Ramadan, dan Bima Maulana. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Widianto Ramadan. Baik, latar belakang. Hotel merupakan bisnis jasa akomodasi yang di dalamnya terdapat unsur pelayanan, kenyamanan, serta fasilitas penginapan yang dibutuhkan bagi mereka yang menghendaki sarana penginapan untuk kepentingan keluarga maupun hiburan. Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan. Seorang konsumen, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Demikian pula sebaliknya, apabila harapan sama atau lebih kecil dari kualitas pelayanan yang diterima, maka pelanggan kurang puas. Pengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen diperkuat oleh jurnal Wawan Widya Surya Dharma dan Ketut Nur Cahya yang menunjukkan bahwa secara simultan variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Hotel Sari Pasifik dinilai oleh pelanggan. Yang kedua, apa saja aspek kualitas pelayanan yang paling berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Hotel Sari Pasifik. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan loyalitas mereka terhadap Hotel Sari Pasifik. Dan yang terakhir yaitu bagaimana strategi Hotel Sari Pasifik dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Asnianti. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Hotel Sari Pasifik dinilai oleh pelanggan. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja aspek kualitas pelayanan yang paling berpengaruh. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan loyalitas. Dan yang terakhir, untuk mengetahui strategi yang ditingkatkan untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Next. Adapun manfaat penelitian. Bagi pihak manajemen hotel, hasil penelitian dapat memberikan wawasan mengenai aspek-aspek kualitas pelayanan yang paling berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Bagi industri perhotelan, penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur tentang hubungan antara kualitas layanan dan loyalitas pelanggan di industri perhotelan. Bagi pelanggan, dengan memahami bagaimana kualitas pelayanan dapat ditingkatkan, pelanggan secara tidak langsung mendapat keuntungan berupa pelayanan yang lebih baik, sehingga pengalaman menginap mereka di hotel akan semakin memuaskan. Dan yang terakhir, bagi penelitian akademik, studi ini memperkaya kajian akademik mengenai fenomenologi, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan, yang berguna bagi peneliti atau mahasiswa yang tertarik mendalami topik serupa di masa depan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian lapangan, yakni dilakukan dengan melakukan survei kepada pelanggan Hotel Sari Pasifik Jakarta yang berada di Jalan MH Tamrin nomor 6 RT 2 RW 1 Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Penelitian ini hanya mencakup pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Alat analisis yang digunakan dari hasil survei tersebut yaitu SPSS. Sistematika penulisan. Bab 1 ada pendahuluan, latar belakang, Bab 1 ada pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan. Bab 2, pembahasan atau isi. Di dalamnya mengandung deskripsi konseptual, penelitian relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Bab 3, metode penelitian, yang di dalamnya ada desain penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, teknik pengumpulan dan analisis. Yang terakhir, bab keempat adalah penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Deskripsi konseptual.
Kualitas pelayanan adalah usaha yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan, persyaratan, dan ketetapan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Seperti yang diungkapkan oleh Kamsir 2017, bahwa kualitas pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seorang atau organisasi bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan ataupun karyawan. Kepuasan tersebut tentunya dapat tercipta apabila harapan pelanggan terpenuhi. Penilaian kepuasan yang didapat langsung dari tamu adalah menggunakan angket langsung yang diberikan staf terhadap pelanggan melalui wawancara pada saat pelanggan telah berakhir dengan kunjungannya dan memohon pelanggan tersebut untuk mengisi form penilaian kepuasan berdasarkan tingkat angka yang ditentukan oleh perusahaan. Next. Penelitian relevan. Di sini ada judul analisis pengaruh fasilitas dan kualitas layanan terhadap word of mouth melalui kepuasan pada hotel berbintang di Kabupaten Semarang. Penelitinya oleh Heri Prabowo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Metodenya kuantitatif. Selanjutnya judul pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas fisik terhadap kepuasan konsumen terhadap GrabQ di kota Gorontalo. Penelitiannya oleh Afriliani Malianta 1, Tineke Wolok 2, Zulfiaka, dan Abdus Samad 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, tetapi kualitas pelayanan tidak demikian, namun keduanya memiliki pengaruh positif. Metodenya kuantitatif. Selanjutnya, pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Cinnamon Hotel Boutique Syariah. Penelitinya Eri Hidayat Sukriyadi 1 sama Ade Nisa Mulyani 2. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas maupun kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap konsumen pelanggan secara individu. Metodenya kuantitatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Menurut Sugiono tahun 2019, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel. Kerangka berpikir dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan keterkaitan antar variabel yang ditelitinya, menurut Ridwan tahun 2011. Di sini ada fasilitas hotel sebagai X1 dan kualitas pelayanan sebagai X2, itu keduanya berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan atau Y. Kemudian ada hipotesis, itu yang pertama hubungan antara fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap kualitas pelanggan. Dari rumusan masalah tersebut, hipotesis penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada H0, itu tidak ada hubungan yang signifikan antara fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua ada H1, adanya hubungan signifikan antara fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Widianto Ramadan, silakan. Baik, selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Hotel Sari Pasifik dinilai oleh pelanggan dengan mencocokkan data yang dapat disurvei. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tamu yang berkunjung di Hotel Sari Pasifik Jakarta. 1. Tamu yang telah berkunjung minimal 1 kali di Hotel Sari Pasifik. 2. Berusia minimal 18 tahun. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan metode judgment sampling. 1. Jumlah tamu hotel dengan jumlah 30 responden. Next. Definisi operasional.
Di sini ada dua variabel, yaitu yang pertama variabel independen. A. Fasilitas hotel indikator kelengkapan kamar, kualitas perabotan, fasilitas umum. B. Kualitas pelayanan indikator bukti langsung, keandalan, daya tanggap. Variabel dependen. A. Loyalitas pelanggan kunjungan berulang, merekomendasikan kepada orang lain, memberikan feedback positif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia. Di sini ada teknik pengumpulan data. Jadi kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis pada responden untuk dijawab menurut Sugiono tahun 2011. Kuesioner ini cocok digunakan apabila jumlah responden cukup banyak dan tersebar di wilayah yang luas. Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan kuesioner kepada responden yang pernah mengunjungi Hotel Sari Pasifik Jakarta. Pengisian kuesioner penelitian ini dilakukan dengan mengisi melalui Google Form dengan skala Likert 1-5. Yang pertama itu ada sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Kemudian di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data kuantitatif menurut Sugiono tahun 2018 merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden yang mencakup populasi atau sampel terkumpul. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisa regresi linear berganda. Kemudian di sini ada uji validitas. Uji validitas adalah uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur. Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen, variabel bebas atau X terhadap variabel independen, variabel terikat atau Y. Uji normalitas. Asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Analisis uji F atau uji simultan. Output ANOVA atau disebut juga uji F merupakan tabel yang akan digunakan untuk menjawab hipotesis regresi linear berganda. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,5 maka H0 diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,25 maka HO ditolak. Uji T untuk mengetahui apakah secara parsial variabel jumlah sales dan harga berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel penjualan. Baik, di sini ada hasil perhitungan SPSS. Yang pertama nih ada model summary, di mana model summary ini terdapat hasil besarnya nilai korelasi hubungan R yang di sebelah kiri yaitu sebesar 0,675 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R2 yaitu sebesar 0,456 yaitu R square-nya yang mengandung pengertian bahwa variabel bebas yaitu kualitas pelayanan dan fasilitas hotel terhadap variabel terikat yaitu loyalitas pelanggan adalah sebesar 45,6%. Sedangkan sisanya yakni 54,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel. Selanjutnya ada model ANOVA. Di sini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan dari variabel kualitas pelayanan dan fasilitas hotel, yaitu variabel bebas X terhadap variabel terikat yaitu loyalitas pelanggan Y. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung adalah 11,302 dengan hasil signifikasi probabilitas 0,00 paling kanan. Artinya ini lebih kecil dari 0,05 maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada, boleh di next ke tabel berikutnya. Ada nilai koefisien. Ini nilai koefisien menjelaskan bahwa konstanta B koefisien tak ternormalisasi. Nilainya min 3
min 3090. Yang paling atas artinya jika nilai total X1 dan total X2 sama dengan 0, maka nilai prediksi total Y adalah min 3,090. T nilainya 0,619 menunjukkan uji signifikasi konstanta. Dan signifikasi value-nya yaitu 0,5041 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa konstanta ini tidak signifikasi secara statistik. Yang selanjutnya ada total X1. Total X1 ini B koefisiennya tak ternormalisasi, nilainya 0,361. Artinya setiap kenaikan 1 unit pada total X1 akan meningkatkan total Y sebesar 0,361 unit dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien beta tak ternormalisasi, nilainya 0,2049. Menunjukkan kontribusi relatif total X1 terhadap total Y dalam model. T nilainya yaitu 1,557 digunakan untuk uji signifikasi. Dan signifikasi P value-nya nilainya sebesar 0,131 lebih besar dari 0,05. Artinya total X1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap total Y. Dan selanjutnya ada total X2. Total X2 B koefisiennya tak ternormalisasi, nilainya 0,729. Artinya setiap satu kenaikan 1 unit pada total X2 akan meningkatkan total Y sebesar 0,729 unit dengan asumsi variabel lain tetap. Dan betanya ternormalisasi, nilainya di sini 0,522 menunjukkan kontribusi relatif total X2 terhadap Y. Untuk nilai T-nya adalah 3,62 digunakan untuk uji signifikasi. Signifikasi value-nya nilainya 0,003 lebih kecil dari 0,05, artinya X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total Y. Secara singkat, variabel total X2 signifikan dalam memprediksi total Y karena P lebih kecil dari 0,05. Variabel total X1 tidak signifikan dalam memprediksi total Y karena P lebih besar dari 0,05. Konstansa juga tidak signifikan. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi ini akan dipaparkan oleh rekan saya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, fasilitas tidak memiliki hubungan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Semakin baik fasilitas disediakan, semakin tinggi tingkat loyalitas pelanggan. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Aspek seperti daya tanggap dan empati menjadi penentu utama. Saran, peningkatan fasilitas, tingkat kualitas fasilitas fisik seperti kelengkapan kamar, kondisi perabotan, dan area umum untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Pengembangan aspek tambahan, teliti faktor lain seperti harga, lokasi, dan pengalaman digital pelanggan untuk memperkuat daya saing hotel di industri perhotelan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.